istrinya Rasulullah SAW contohnya lebih tua gitu daripada Rasulullah SAW itu sendiri, tapi Rasulullah begitu menyayanginya, mencintainya, happy dengannya, kemudian humanis, romantis, baik itu yang kita kenal dengan Sayyidatuna Khadijah ataupun dengan Ummu Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di podcast Darus Sofa, dakwah tanpa batas frekuensi. Masya Allah. Hari ini seperti biasa, saya hostnya Muhammad Andika dan selalu ditemani dengan guru mulia kita Al Habib Muhammad bin Mudhor Al Atos. Sehat Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habib selalu makin sehat, afiat. Alhamdulillah, Habib makin hari ana lihat makin seger. Amin. Masya Alhamdulillah. Allah. Memang perlu kita menjaga kebugaran, Masya Allah. kesehatan, karena itu merupakan modal untuk kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa beribadah. Kan modal utamanya adalah sehat. Masya Allah, benar Habib, benar Habib, benar. Dan di balik keluarga sehat itu kan, di balik Habib yang sehat ini pasti ada peran seorang istri dong Bib belakangnya Bib, Insya Allah. Pastilah. Pasti Bib ya. Iya. Karena kan ada tuh Bib bilang pepatah, suami yang sukses ada seorang istri yang sukses. Bener nggak sih Bib? Betul. Perlu dijelaskan nih. Boleh dong. Oke, kalau begitu kita sapa-sapa dulu. Boleh Bib, boleh Bib. Sahabat-sahabat kita, Boleh. pecinta kita, mudah-mudahan para sahabat dimanapun berada, ikhwan, ikhwat. Jadi saya mengajak kepada seluruh rekan sahabat saya dimanapun berada, ketika podcast ini diudarakan, maka diharap untuk bisa ikut serta dalam rangka dakwah kita ini ya, dan ikut serta mensupport walaupun dengan like and share, dan juga jangan lupa ya subscribe. Masya Allah. Itu yang ditunggu-tunggu sama Habib ya, diniatkan untuk mensyiarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, Amin. kalian semuanya juga bugar, kalian Amin. semuanya sukses insyaallah. Amin. Dan kalian semoga dapat selalu membanggakan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Sama satu lagi Bib, jangan lupa loncengnya dihidupin. Jadi setiap iya, betul. kita upload video itu bunyi tuh Bib, notifikasi video baru dari Bin Mudhor TV. Masya Allah. Masya Allah. Jadi terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kota Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya. Yuk kita berdakwah di lewat udara. Insya Allah innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu itu dilandasi dengan niat. Niat kita baik akan menghasilkan yang baik. Ya, niat kita baik, insya Allah kita akan memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin insya Allah ya rabbal alamin. Ya, jadi Bib tadi yang tadi Bib. Oke, kita kembali kepada dasar pembahasan kita pada kesempatan ini, Mas Andika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Andika yang selalu menjadi host yang terbaik. Masya Allah, berkat bimbingan dan antum. mudah-mudahan terus elektabilitasnya meningkat lebih baik dan lebih baik lagi. Amin, amin. Ya, Doa. banyak dirindukan orang di luar Masya Allah, sana, amin. selain daripada dirindukan istri. Masya Allah. Masya Allah. Dan selalu dicintai orang selain daripada Amin. dicintai istri. Amin. Tapi ingat, cinta nggak harus dimiliki. Masya Allah. Allah. Ya, dan mudah-mudahan juga dari waktu ke waktu podcast Habib Muhammad Al Atas terus mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, Amin, amin. khususnya amin. Kota Samarinda. Amin. Dan Ini Kalimantan target kita harus nasional, Bib. Oh iya dong, insya ya kan? Allah. Amin. Ya kan di Indonesia ada 200 mungkin sekitar 70-an juta ya jiwa manusia, dan 80%-nya Muslim. Masa sih tidak bisa membantu untuk mensosialisasikan dakwahnya ya Nabi Muhammad SAW lewat podcastnya Habib Muhammad bin Mudhor Al Atas. Oh, insya Allah. Ya, bantu dong biar selalu kita mengudara
selalu membanggakan Nabi, selalu menyenangkan hati Nabi. Makanya jangan sungkan-sungkan kalau kita senang melihat podcastnya ya yang tidak membuat kita dekat dengan Allah, kenapa tidak? Ya, kita harus lebih senang dong ketika kita ada mendengar satu podcast yang membuat hati kita tersentuh, kemudian diri kita lebih dekat dengan Allah, kemudian jiwa kita menjadi lebih rileks dan bisa kita merasakan jauh lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tandailah podcast itu. Siapa lagi kalau bukan podcastnya Bin Mudor TV. Masya Allah. Tapi balik, kita balik nih Bib. Oke, masalah keluarga nih Bib kan. Yang Ana lihat bener, ini bukan karena Ana murid Habib, bukan, tapi beliau ini adalah role model buat Ana. Dari Ana gabung sama Habib sampai sekarang ini benar-benar Habib adalah menjadi contoh dalam kehidupan, bagaimana beliau dengan istrinya, bagaimana beliau dengan anak-anaknya. Itu benar-benar menjadi pelajaran buat anak pribadi, Bib. Jadi makanya Habib ini adalah role model anak dalam berkeluarga, Bib. Dan ya pasti kru-kru kita pun pasti begitu, Bib. Dan jamaah pun mungkin pengen juga, Bib, pengen Habib itu menjadi role model mereka. Cuma mereka kan tidak setiap hari, Bib, sama Habib, ya kan. Jadi mereka mungkin lihatnya hanya di Instagram, TikTok gitu kan, atau enggak malam Jumat. Cuman pada saat kehidupan sehari-hari kan mereka tidak melihat bagaimana Habib, kalau Anda bilang ya, bagaimana Habibana memanjakan istri, bagaimana Habibana mengajarkan anak-anak Habib gitu kan. Itu Anda bilang benar-benar role model buat anak sendiri tuh, Bib. Itu benar-benar yang anak terapkan semaksimal mungkin di rumah dengan istri anak. Makanya barakallah mungkin dengan podcast ini bisa berbagi, Bib. Keluarga di dalam Islam itu menurut Habibana yang bagaimana sih, Bib, gitu dengan Bib? Oke. Acuannya adalah Al-Quran, ya, yang selalu kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini selalu dibaca dan dikumandangkan pada saat di bulan Maulid. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwasanya Al-Quran itu relevansi sepanjang masa tanpa batas. Artinya bukan hanya bisa berkolaborasi dengan masyarakat di bulan-bulan tertentu, melainkan Al-Quran selalu akan menjadi bingkai dalam hidup kita itu sepanjang masa. Ya, Al-Quran, maka Al-Quran tidak ada batas akhir untuk kita ikuti. Ya, itu akan selalu berputar dengan seiring berputarnya kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran itu dinyatakan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, ya, laqad kana lakum, sungguh telah terdapat, ya, suri tauladan yang terbaik, ya, pada dirimu, ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang terbaik, suri tauladan yang terdebes, ya, untuk kalian, untuk kamu semuanya, ya. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya di dalam pribadi Nabi Muhammad ada suri tauladan yang terbaik untuk kita, ada suri tauladan yang terdebes untuk kita dalam segala aspek. Ya, itu kita acuannya adalah kepribadian Nabi Muhammad, ya, kehidupannya Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menjadikan keluarga kita baik, berarti acuannya mengikuti keluarganya Nabi Muhammad. Kita ingin anak cucu kita menjadi bermanfaat, berguna, soleh, solehah seperti yang diinginkan oleh semua orang tua, ya kembali lagi kepada Nabi Muhammad. Ya, karena semuanya ada di situ. Bagi yang menginginkan, bercita-cita, ya, mempunyai target hidup di dunia selamat, bahagia, dan sampai di akhirat nanti, ya kiblatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah memberikan contoh terbaiknya untuk hambanya itu dalam cerminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerminannya itu adalah Rasulullah. Makanya fi Rasulillah uswah hasanah. Di dalam pribadi Rasulullah itu ada uswah hasanah, ada
contoh yang terbaik yang bisa membingkai hidup kita menjadi sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya, sesejahtera mungkin, sebahagia mungkin. Tidak bisa didapatkan selain daripada mencontoh, meniru, mengcopy paste Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, kita berusaha semaksimal mungkin cara kita mencintai istri, ya, kita juga harus mereferensikan cara untuk mengaplikasikan cinta tadi itu, ya, dari siapa kalau bukan dengan dari Nabi Muhammad SAW. Karena memang dalam sejarah Rasul begitu mencintai istrinya, refleks, ya, walaupun istrinya Rasulullah SAW contohnya lebih tua gitu daripada Rasulullah SAW itu sendiri, tapi Rasulullah begitu menyayanginya, mencintainya, happy dengannya, kemudian humanis, romantis, baik itu yang kita kenal dengan Sayyidatuna Khadijah ataupun dengan Ummu Habibah, ya, itu kan Ummu Habibah lebih tua daripada Rasulullah SAW. Tapi bagaimana sikap Rasulullah mengekspresikan cintanya Rasulullah kepada istri tadi, sampai istrinya digendong, ketika naik kendaraan digendong, sampai dengan Sayyidatuna Khadijah, Masya Allah, kadang manja-manja begitu Sayyidatuna Khadijah. Ada saat-saatnya, ada masa-masanya. Rasulullah kalau tidur di atas bagian pahanya Sayyidatuna Khadijah sembari memandang Sayyidatuna Khadijah. Ajib kan seperti itu. Begitu juga dengan istri yang lain seperti mana Ummu Habibah, ketika menaik kendaraan, ya, diangkat sama Rasulullah. Bukan berarti beliau tidak mampu untuk naik sendiri, tapi itulah cara penghormatan, ya, sang suami kepada sang istri. Selalu ada dalam hatinya sang istri, selalu gembira dan senang dengan kehadirannya sang suami, karena selalu ikut berperan. Begitu juga dengan Sayyidatuna Aisyah, berperan. Jadi adanya Rasulullah, hadirnya Rasulullah itu di tengah-tengah hidup mereka tuh senang, mereka bangga karena terlibat, sampai dengan minum sekalipun, ya, itu Rasulullah SAW dari saking ingin menggembirakan hatinya sang istri tadi itu, beliau cari bekas bibir yang diletakkan di dalam gelas minumnya Sayyidatuna Aisyah, dicari oleh Rasulullah untuk Rasulullah meminum daripada bekas bibirnya Sayyidatuna Aisyah. Coba bayangkan, artinya kan seromantis itulah Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin, mohon maaf, belum ada yang begitu, atau jarang-jarang, mungkin maaf-maaf di saat pacaran aja, Masya Allah, sayangnya minta ampun. Tapi ketika sudah menjadi 24 jam bersama-sama dengan kita, mungkin kita minta minum, nggak ada istilahnya, udah bekas kamu aja sini saya minum. Pasti minta tolong carikan cangkir yang baru. Atau mungkin ini bekas kamu, nggak apa-apa, tadi kamu minum sebelah mana, sebelah sini, dia cari yang aman, cari sebelahnya lagi yang tidak tersentuh oleh bibirnya, tapi berbeda dengan Nabi SAW. Dicari bekas bibirnya Sayyidatuna Aisyah. Coba bayangkan, itu artinya ada idkhulus sururnya di situ, ada nilai-nilai menyenangkan hati seseorang, karena beliau tahu memberikan contoh kepada umatnya. Ada satu amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan tersebut diantaranya adalah idkhulus surur, ya, menggembirakan hati orang, menyenangkan hati orang, membuat orang senang, membuat orang bahagia. Ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, mereka akan ikut bahagia, senang dengan kehadiran kita. Bukan malah hadirnya kita di tengah-tengah mereka, mereka bikin pusing, bikin sumpek, bikin bermasalah, bahkan menambah masalah dengan hadirnya dia. Berarti ini kan tidak bisa dan pandai memposisikan dirinya di hadapan sesama dia, apalagi orang-orang spesialnya, yaitu istrinya, diantaranya kan seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Masya Allah. Ya, jadi bagaimana kita menciptakan suasana bahtera rumah tangga itu semaksimal mungkin, ya, mengcopy paste daripada kehidupan atau rumah tangganya Rasulullah SAW. Masya Allah, ya, pasti ada nilai-nilai kebahagiaan yang tidak terhingga di situ. Seromantis itu Rasulullah pada istri beliau, ya. Betul. Dan tolong dicamkan ya, Rasulullah itu istrinya setelah Sayyidina Khadijah meninggal baru 4 Bib ya. Benar Bib ya. Mohon maaf kalau salah. Sayyidatuna Khadijah baru Rasulullah SAW menikah dengan yang lain. Dengan yang lain Bib ya. Ya, diantaranya dengan Sayyidatuna Aisyah. Ya, dengan ada Ummu Habibah dan ada beberapa
istrinya. Tapi ketika dengan Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah tidak mendoakannya, apalagi mentigakannya, apalagi lebih daripada itu. Ya, Rasulullah betul-betul hanya dengan Sayyidatuna Khadijah. Selepas Sayyidatuna Khadijah meninggal, baru Rasulullah SAW ya menikah dengan beberapa perempuan. Wah, Masya Allah. Dan itu pun bukan karena hawa nafsu, Iya. ya, bukan karena syahwat, tapi betul-betul karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ketika Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatuna Aisyah, itu tidak lepas daripada perintahnya Allah. Ya, maka ada bahasa-bahasa orang, ya, Rasulullah menikah karena hawa nafsu, tega, raja tega menikah anak kecil. Rasulullah SAW tidak tahu dengan Aisyah. Justru yang mengenalkan dengan Sayyidatuna Aisyah itu adalah Allah lewat Jibril. Coba tengok dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Di situ ada salah satu riwayat hadis, ya, yang menceritakan tentang kepribadian Sayyidatuna Aisyah, terlebih ketika menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu mendapatkan surat, ya, Jibril datang kepada Rasulullah seperti ini, ya. Kemudian kata Jibril, wahai Muhammad, kamu sudah dinikahkan dengan perempuan yang ada di gambar ini. Ya, jadi kabar kita ini sekarang mungkin ya karena zaman teknologi, ada foto gitu. Ada foto. Karena waktu itu belum ada foto, ya. Jadi kayak lukisan begitu. Nah, ya, jelas, ya, kata Jibril, kamu sudah dinikahkan oleh Allah dengan perempuan ini di langit. Dinikahkan di langit. Dinikahkan di langit. Masya Allah. Ini bukan hurafat, ya. Ini cerita fakta memang dalam kitab, nggak usah kitab besar-besar, ya, kitab Jawahirul Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Imam Nawawi. Jadi akurat ini ceritanya. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW melihatnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW tidak tahu dengan perempuan ini dan bertanya kepada beberapa, ya, sahabatnya. Kemudian mereka mengatakan, oh, ini kalau tidak salah ya Rasulullah, putrinya Abu Bakar, yaitu Aisyah. Dipanggil oleh Rasulullah, dilihatkan gambarnya, baru sadar, oh, yaitu putri saya Rasulullah. Kata Rasulullah, tapi aku sudah dinikahkan dengan putrimu ini di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang, ya, Allah merintahkan untuk menikahinya di dunia. Masya Allah. Seperti itu. Artinya kan tidak melakukan sesuatu tanpa dengan seizin Allah, tanpa dengan bimbingan dari Allah. Benar. Ya, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak berkata-kata aja, tidak, apalagi bertindak, ya, melainkan berdasarkan wahyu dari Allah, bimbingan dari Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW diajak oleh beberapa para sahabatnya untuk hijrah ke beberapa tempat, Rasulullah nolak. Kenapa? Belum ada bimbingan dari Allah. Ketika Allah merintahkan untuk berhijrah ke Madinah, baru Rasulullah tinggalkan kota Mekah. Jadi hijrah pun itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, itu secara tidak langsung itulah adalah akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Masya Allah. Kan tadi akhlaknya Rasulullah, Masya Allah, Beb, ya, dengan istri-istri beliau, ya. Nah, kan kalau kita zaman sekarang nih, kebanyakan begini, Beb. Kalau kita zaman sekarang ini, istri itu selalu dituntut, Beb, dituntut untuk hanya di rumah, gitu kan. Sedangkan jarang orang yang membahas tentang hak dan kewajiban suami kepada istri itu gimana sih, Beb, sebenarnya, Beb? Maksudnya dari pengalaman Habibana dan ya pasti dari kitab-kitab yang Habibana baca kan, hak dan kewajiban suami kepada istri itu bagaimana sih, Bib? Apakah suami hanya mencari nafkah udah, atau kayak urusan rumah tangga misalnya kayak nyapu, nyuci, itu apakah suami juga harus ikut membantu, Bib, gitu kan? Karena kan selama ini mindsetnya orang udah menikah, udah kamu di rumah aja, saya yang cari nafkah, gitu kan. Sedangkan harusnya seperti apa sih, Bib, gitu loh. Biar jamaah nih jelas, gitu, Bib. Jadi jangan, karena selama ini istri tuh haknya begini, istri begini kewajiban, sedangkan suami ini jarang dibahas, Bib. Nah, itu, Bib. Jadi kita kan sebagai lelaki, apa sih, Bib? Karena buat belajar saya juga, Bib. Taib. Ya, kembali lagi kepada keluarga Rasulullah SAW, karena kita berbicara tidak lepas daripada melibatkan keluarganya Rasulullah, ya, agar supaya betul-betul kita itu menjadi pengikutnya Rasulullah, dan memang diperintahkan oleh Allah
itu gitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau mereka mencintai Allah maka ikuti aku, yaitu ikuti Muhammad. Mengikuti dalam segala aspek kehidupan yang telah diterapkan oleh Rasulullah dalam keluarganya. Nah, kita mengikuti beliau setelah masa-masa beliau, ya, setelah kehidupannya beliau, setelah rumah tangganya beliau. Jikalau ingin keluarganya menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih romantis, lebih nyaman, maka harus kita mengikuti keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam sebuah keluarga yang dikategorikan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah, artinya dilindungi, keluarga yang selalu dihujani dengan kasih sayang, keluarga yang selalu tenang, bahagia, itu tidak lain daripada keluarga itu selalu mereferensikan segala hal ehwalnya itu kepada Rasulullah SAW. Ya, contoh, ya, kita kalau acuannya Rasulullah SAW, tanggung jawab suami kepada istri, begitu juga tanggung jawab istri terhadap suami, itu sudah dijelaskan semaksimal mungkin. Bahwasanya, ya, dalam kajian fikih, ya, disampaikan oleh beberapa ulama, diantaranya yang menjadi tanggung jawab suami kepada istri itu adalah yang pertama, bagaimana si suami itu bisa membawa istri masuk ke dalam surganya Allah. Ku anfusakum ahlikum nara. Itu darinya kata Allah. Kamu harus takut kepada Allah dari ancaman api neraka dengan melibatkan istri kamu. Kamu didik semaksimal mungkin agar mereka terhindar daripada ancaman api neraka. Kan kita tahu semua apa-apa saja yang mengancam seseorang dari api neraka, ya kan? Dari api neraka, di antaranya meninggalkan sholat. Ini kewajiban suami kepada istri, berarti membimbing istrinya agar tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan ngaji, tidak meninggalkan ibadah. Ini kewajiban dari sisi spiritualnya, ya. Begitu juga dari sisi sosialnya. Sang istri harus dia berbuat baik untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk tetangganya, berbuat baik, bersikap yang baik, berkepribadian yang baik, bertetangga yang baik, sekiranya tetangga yang lain senang dengan kehadirannya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ini tanggung jawab suami untuk memberitahu kepada mereka, kepada dia, ya, jangan sampai terbuai kenikmatan dalam sebuah bahtera rumah tangga, lupa dengan hak-hak tetangganya, hak kepada anaknya, ya, hak kepada keluarganya. Ini kewajiban suami untuk mengingatkan dia. Sampai segitunya itu hak suami kepada istri itu sebenarnya. Ya, memang yang ranking pertamanya adalah bab ibadah, bab sholat, kemudian bab sosial, ya, termasuk bertetangga, termasuk dengan anak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Setelah istri, anak, semuanya dilibatkan keluarga agar terhindar daripada ancaman api neraka. Artinya bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berbuat baik secara sikap, kepribadian, perkataan, perbuatan. Nah, kemudian, ya, baru lagi diajarkan kepada si istri. Ini kewajiban suami, ya, kewajiban suami untuk berakhlak, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, terlebih berakhlak kepada suami. Di antara akhlak terbaik istri dengan suami, ya, maka suami harus mengajarkan kepadanya untuk dia selalu menjadi teman yang baik, ya, teman yang baik. Menjadi teman yang baik itu artinya bisa membantu pekerjaan-pekerjaan mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Itu bersama-sama, sebenarnya begitu. Contoh, masak itu tidak harus dibebankan kepada sang istri. Itu tidak ada kewajiban sang istri untuk memasakkan istri sepenuhnya, memasakkan suami sepenuhnya, ya. Jadi masak, kayak cuci piring, cuci baju, nah, dan lain sebagainya, nyapu di rumah, itu sebenarnya hak bersama-sama. Suami boleh juga nyapu, boleh suami nyapu,
Boleh nggak? Boleh, Beb. Ente nyapu nggak? Nyapu anak Beb, Beb. Bagus, jangan gengsi. Ya, kemudian ke pasar. Boleh nggak ke pasar? Boleh. Boleh. Justru Rasulullah ke pasar menyiapkan bahan-bahan yang mentahannya itu Rasulullah SAW datangkan dari pasar untuk dibawa ke rumah, istrinya yang masak. Masya Allah. Coba sekarang kita nih istrinya yang belanja, Istri yang belanja, istri yang masak, bawa mobil sendiri. nah kan seperti itu. Suami tahunya masakan sudah selesai belum? Udah makan, tuh tolong dicuci piringnya dan sebagainya. Kayak babu, jangan dijadikan babu istri kita di rumah kita, jadikan dia ratu. Ya, kita raja, artinya sama-sama bekerja, sama-sama nyuci, sama-sama nyapu, sama-sama. Ya, adapun kalau memang sudah menjadi kebiasaan dia, aku sudah terbiasa, ya sudah, keikhlasannya dia, berarti dia dapat nilai plus. Ya, masak itu kebiasaan perempuan, laki-laki kan nggak masak. Iya, Beb. Ya, jadi kalaunya dia menyatakan aku tidak menyuruh kamu masak, tapi ini adalah kemauan kamu untuk bermasak, melayani suami, ya kan, di antaranya, walaupun itu tidak wajib, tapi perintah suami kepada istri itu wajib untuk Perintah dilakukan. suami ke istri itu wajib, ya, Beb? Wajib. Wajib. Contoh, artinya wajib bagi istri untuk mengikutinya. Kamu sholat, dek, ini waktunya sholat, wajib. Masya Allah. Ya. Kamu baca Quran, kamu ambil tol masakan, ya, nah, lagi yang positif. Nah, itu. Tapi prakteknya, artinya selagi itu tidak diperintahkan oleh suami, maka itu hak bersama-sama. Suami juga boleh nyapu, suami boleh cuci piring, suami boleh masak, begitu. Nah, jadi itu hak bersama-sama. Yang terpenting itu adalah bagi istri, ya adalah bagi suami membimbing istrinya untuk menjadi perempuan yang solehah. Masya Allah. Perempuan yang soleh itu adalah diantaranya yang satu, ya, menjaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, menjaga kehormatannya, ya. Yang ketiga, menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keempat, dia menjaga puasanya, ya, di bulan Ramadan. Oh, ya, al-mar'atu idza shalat khamsaha wa hafizat farjaha wa shamat syahraha. Artinya jikalau dia satu ini sebagai putri, istri yang solehah, menjaga harga diri, berarti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami. Masya Allah. Empat, Beb. Iya. Jikalau dia bisa melakukan 4 ini, ada nggak di situ cuci piring? Nggak ada, Beb. Nggak ada. Nggak ada. Nyuci baju? Nggak ada. Masak? Nggak ada, Beb. Nah, tapi kan ada ya, taat zaujah, dia taat kepada suaminya. Kalau suaminya memerintahkan, wajib dia. Ya, wajib dia. Tapi kalau tidak diperintahkan oleh suami, artinya kesadaran diri aja, dia boleh masak, boleh tidak. Ya, artinya hak bersama-sama. Lain lagi kalau suaminya yang minta, nah itu nggak boleh ditolak selagi itu baik. Selama itu baik, Beb, ya. Makanya tadi tandanya istri yang soleha. Satu, hafizat farjaha, Jaga diri. dia bisa menjaga diri. Bukan jaga diri, menjaga kehormatan. Oh, menjaga kehormatan. Iya, karena tidak sedikit suaminya kerja, dianya dikerjain orang. Nah, hati-hati Ya. itu. Seharusnya suaminya kerja keluar, dia bisa menjaga kehormatannya, karena kehormatannya, ya, ada di situ. Hati-hati. Ya. Yang kedua, sholat khamsah, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kata Rasulullah. Ya, karena selalu beralasan istri itu. Nanti malah sholat bilangnya aku lagi datang bulan. Ya, padahal nggak tahu, wallahu alam. Kita kan nggak ikut-ikutan ngitung. Iya, Beb. Nah, nanti tatkala kita curiga dia pakai nantang, kamu tidak percaya, nih aku buka nih. Nah, kan kita nggak mau juga begitu melihat. Nah, sholat 5 waktu. Kemudian apalagi wa somat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan. Puasa. Nah, ini 3. Yang keempat, wa ataat zaujah, dia taat kepada taat pada suami. Masya Allah. Jikalau ini dilakukan 4 item tadi ini, ya, maka dia akan dikatakan kepadanya, ya, udkhuli al-jannata min ay abwabin syi'ti. Besok di akhirat bagi perempuan tadi, solehah tadi itu,
mendapatkan prioritas. Kata Allah, kamu mau masuk ke surga mau lewat pintu mana saja boleh. Masya Allah. Mau masuk pintu mana saja boleh. Pintu Firdaus, pintu ini, pintu silahkan. Dispesialkan, dibebaskan, seakan semua pintu surga milik kamu. Masya Allah. Coba bayangkan. Makanya 4 ini perlu ditanamkan di dalam kehidupan istri kita, agar dia satu bisa menjaga kehormatan, menjaga sholat di waktunya, puasa di bulan Ramadan, dan menjaga ketaatannya kepada sang suami. Makanya kalau diminta, Dek, malam ini kita tidur bareng, artinya apa? Harus tahu bahasanya. Berarti ada keinginan si suami menggauli istrinya, harus siap. Harus siap sang istri untuk mengabulkannya, tanpa kecuali ada uzur ya. Lain lagi uzur, seperti lagi datang halangan, nggak bisa. Nggak boleh. Selagi dia ya normal saja, nggak boleh nolak. Nggak boleh nolak, Beb. Bahkan mau tidur membelakangin suami saja harus izin dulu. Harus Bang, izin, Beb. Ya, izin. Mau pakai celana dalam dia izin. Bang, izin ya. Sampai segitunya, Beb. Izin, Bang, ya, saya pakai celana dalam. Masya Allah. Begitu. Kalau bisa lebih detail lagi, Bang, malam ini mau bahasa kasarnya mau dipakai apa enggak? Kalau enggak, izin saya pakai celana dalam. Allahu Akbar. Ini bukan berarti jorok ya, iya, tapi ini ilmu. Ini ilmu, betul. Sampai segitunya artinya ajarannya Rasulullah SAW untuk mengangkat derajat sang istri. Masya Allah. Masya Allah. Memang seperti masak tidak ada kewajiban untuk sang istri, tapi ketika sang istri masak untuk suami, Allah berikan pahala bukan secara global, tapi setiap biji nasi yang dimasak sama dia itu dihitung satu pahala. Setiap nasi, biji nasi, Beb, ya? Iya. Itu baru nasi. Kalau dia bikin sambal, setiap biji cabai. Bayangkan. Setiap biji cabai. Lain lagi dia kalau masak sayurannya, ya, macam-macamnya, itu semuanya akan menghasilkan pahala untuk kembali kepada sang istri. Masya Allah. Jadi luar biasa. Makanya ibadah yang tanpa ada batas waktu, terus menerus nilainya ibadah dan pahala terus mengalir, itu nikah. Ibadah paling panjang, paling panjang, paling lama, tidak paling ada mengenal batas waktu, wahai saudara. Tapi Anas sudah kemarin, Be, batas waktu. Makanya ketika kita qabil tu nikah aku, atau aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya sekian dibayar tunai, itu Anda sudah memasuki ranah ibadah. Tidurnya dihitung ibadah, kerjanya dihitung ibadah. Allah, apalagi ya sampai wafi buti hadikum sodakah, mendatangi istri kita, menggauli istri kita sendiri, itu ibadah, dapat nilai pahala sodakah. Coba bayangkan, bukan hanya memberikan kebutuhan biologisnya saja, tapi karena nilai ibadah di situ, pahala sodakah. Masya Allah. Coba bayangkan. Berarti rugi yang jomblo nih, Beb. Wah, sangat rugi jomblo, sekali. Jangankan yang jomblo, yang istri satu aja sebenarnya rugi. Anak angkat tangan tuh, Beb. Anak angkat tangan. Nggak usah dibahas. Jangan dibahas. Bahaya, Beb. Panjang nanti kisahnya, Beb. Ya. Nah, jadi luar biasa kan di dalam rumah tangga. Artinya di bingkai rumah tangga itu terdapat mutiara-mutiara. Masya Allah. Yang bernilai sekali. Makanya tidak sedikit orang terangkat dalam segala aspek. Dunianya bisa terangkat, akhiratnya bisa terangkat, derajatnya bisa terangkat dengan sebab menikah tadi itu. Masya Allah. Cuman ada yang kata-kata begini, Beb. Istri bahagia, keluarga bahagia. Istri bahagia, rezeki lancar. Apakah kebahagiaan istri itu yang utama, Beb? Yang untuk membuka pintu rezeki. Itu bagaimana, Beb? Amin ya Allah, ya Rabbi bil Mustafa.